Gue gak tenang nih mikirin Putri. Apa gue bilang aja ya ke pangeran soal yang tadi? Apa lu sim-sim sendiri? Putri. Putri? Kenapa Putri? Dia diterima di perusahaan gue. Lu serius? Bukannya lu kemarin bilang kalau... Udah, Tar. Gak usah panik. Ya gimana gue gak panik? Gue tuh masih kebayang-bayang nih sama ucapannya Maura yang bilang kalau lo itu mau ngelupain masa lalu lo. Dan sekarang apa? Lu malah nerima si Putri di kantor lu, gimana sih? Lo bisa bayangin perasaannya Putri gak sih, Ran? Hah? Kasian si Putri, Ran. Kalau sampai tahu kalau lu itu udah gak ngarepin dia lagi. Jawab. Gue lagi ngomong sama lu loh ini. Lu malah diem aja sih. Bisa gak sih lu hargain gue? Kenapa? Lu gak bisa jawab pertanyaan gue? Lo inget ya, Ran? Walaupun kita berdua ini sahabatan baik dari kecil, tapi gue gak bakal dukung kalau lu sampai nyakitin perasaan Putri kayak gini. Lo harus inget-inget itu. Tak. Ata. Lo dengerin dulu penjelasan gue. Lo pikir gue sembarangan terima Putri? Enggak, Tak. Gue pikirin semua secara matang. Ini secara profesionalitas. Ketua HRD yang merekomendasi Putri untuk kerja di perusahaan gue. Gimana ceritanya? Profesional kerja menurut lo? Lo berdua itu udah pernah pacaran, Ran. Saling mencintai satu sama lain. Banyak cerita kalian berdua yang udah kalian lewatin. Oke, fine. Kalau udah move on. Tapi gue yakin Putri belum, Ran. Karena Putri masih cinta sama lo. Pak, lo tenang dulu ya. Lo gak usah emosi. Kita obrolin baik-baik. Ran, gue emosi kayak gini karena apa? Karena gue tahu kalau itu sakit buat Putri. Dan lo pikir ini gak sakit buat gue, Tak? Lo pikir ini semua gak menyakitkan buat gue? Lo tahu, gue sengaja harus menjauh dari Putri. Gue sampai cabut ke Australia. Lo pikir gue mau melakukan itu semua, Tak? Enggak. Gue melakukan itu semua karena gue tahu gue gak pantas buat Putri. Setelah gue berusaha untuk menghindar dari dia, gue sengaja gak mau dekat dari dia, tapi ternyata kita malah dekat. Lo pikir gue mau? Lo pikir gue juga gak seneng ada dekat Putri? Meskipun sekarang semuanya udah beda. Gue harus jaga sikap. Gue harus beda depan Putri. Tapi gue seneng, Tak. Gue bisa deket lagi sama dia. Lo pikir sesimpel itu masalahnya? 2 tahun Putri hancur hatinya gara-gara lu, Ran. Kehilangan lu. Dan Arga datang buat nemenin Putri. Dan dia nerima Putri apa adanya. Walaupun gue tahu, Ran, Putri gak bakal buka hatinya buat Arga. Karena dia masih sayang sama lo. Dan sekarang lo muncul lagi. Dan berharap lo bisa deket sama Putri. Padahal lo sendiri bilang, kalau lo itu gak pantas buat Putri. Itu artinya apa? Lo gak mau lagi sama Putri. Lo itu maunya senengnya doang, tau gak sih? Pengen lihat Putri hancur, iya. Tapi lo sendiri gak mikirin perasaan Putri kayak gimana. Lo gak bertanggung jawab atas perasaannya Putri. Lo beneran jahat, tau gak sih, Ran? Sedekat apa Putri sama Arga? Ya, gua nggak tahu pastinya sih. Intinya 24 jam Arga itu selalu ada buat Putri. Dan dia selalu tuh nemenin Putri. Cuma Arga yang bisa ngebantu kalau Putri itu jalani hidupnya dengan bahagia, Ran. Dan dia juga nggak ngomong ke Arga kalau dia tuh punya perasaan. Karena gue tahu
Arga pasti sakit. Dan gue yakin juga Putri itu cuma sayang sama lo. Dua tahun, Ran. 2 tahun Putri nunggu, hancur hatinya. Dan Arga muncul. Buat nemuin Putri, buat nenangin Putri. Buat bikin Putri bahagia. Dan sekarang lu mau hancurin itu semua. Dan gue ingetin lagi sama lo ya, kalau lo gak bisa hadir di kehidupannya Putri atau di hatinya Putri lagi, mending lo stop, Ran. Karena kalau lo sampai nekat, bakal banyak hati yang terluka, Ran. Bukan cuma Putri, bahkan gue sendiri, Ran. Jadi mending lo pikir baik-baik deh. Papa senang banget, Pangeran. Kalau kamu mau datang ke sini untuk jenguk Papa. Papa bahagia sekali. Saya juga senang bisa ketemu sama Papa. Apalagi ngeliat Papa sehat. Ya, beginilah keadaan Papa, Pangeran. Meskipun rasanya berat banget, tapi Papa akan berusaha terus untuk bisa menjalani hukuman ini di sini dengan sebaik-baiknya. Kita pasti bisa lewatin ini ya, Pak. Makasih ya, Pangeran. Maafin Papa ya. Selama ini Papa gak pernah ada buat kalian semua. Itu Fahmi. Dia teman satu sel Papa, Pangeran. Tiap hari kerjanya hanya mengigau. Dia begitu dendam sama perempuan yang namanya Lisa Banowati. Namanya selalu dia sebut. Nama Lisa Banowati nggak asing bagi Papa. Sepertinya nama salah satu pengusaha sukses di sini. Kalau Papa nggak salah. Pak, yang sabar ya Pak. Aku sama anak-anak masih bisa bertahan kok menghadapi semua ini, Pak. Tapi Papa menyesal. Papa gak bisa ngebahagiain kalian semua. Papa sangat menyesal. Kasihan dia. Katanya dia dijebak sama Lisa Banowati itu. Dan terlibat dalam kasus korupsi besar. Jadi dia sebagai umpan dan sebagai kambing hitam di sini. Sekarang dia nggak bisa berbuat apa-apa. Yang tinggal hanya dendam dalam diri dia. Dia pengen balas dendam katanya sama Lisa Banowati itu.